Perkenalkan, kami dari kelompok Utomo Raya. Analisis sentimen brand skincare scientific di sosial media menggunakan natural language processing. Kami beranggotakan satu Bidi Yaulail sebagai data engineer, Della Pariska sebagai ML engineer dan technical writer, Gilang Pramana Putra sebagai data engineer dan ML engineer, Irawan Bintang Saputra saya sendiri sebagai data engineer dan technical writer, Ranti Rulianci sebagai ML engineer. Latar belakang ini akan dibacakan oleh Ranti Rulianci. Silakan pada Ranti Rulianci. Baik, di sini ada latar belakang. Industri skincare tumbuh pesat di banyak negara, termasuk Indonesia. Didorong oleh kesadaran konsumen akan perawatan kulit dan pengaruh media sosial yang signifikan. Scientific, merek skincare yang terkenal dengan produk berkualitas tinggi dan strategi pemasaran efektif, menggunakan analisis sentimen NLP untuk memahami opini publik dan tren. Tanpa NLP, merek skincare menghadapi tantangannya strategi di era digital. Penggunaan NLP memungkinkan merek untuk memahami sentimen konsumen, mengidentifikasi masalah umum, dan melakukan perbaikan yang sesuai. Dengan personalisasi rekomendasi produk, merek dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengalaman pembelian. Selanjutnya di sini ada Scientific. Scientific brand skincare asal Kanada. Sukses besar di Indonesia berkat kualitas produk unggul dan strategi pemasaran yang efektif. Industri skincare Indonesia berkembang pesat, didorong oleh kesadaran perawatan kulit dan peran media sosial dalam opini dan pembelian. Analisis sentimen di media sosial adalah kunci untuk memahami konsumen dan memungkinkan inovasi produk serta strategi pemasaran yang efektif. Namun, tanpa teknologi natural language processing atau NLP, brand skincare kesulitan memahami wawasan konsumen, mengidentifikasi tren, merespon feedback konsumen, dan mengoptimalkan strategi. Slide berikutnya akan dibacakan Della. Pada Della dipersilakan. Kemudian ada natural language processing, yaitu NLP. NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia, dan dapat memahami dan menganalisis yang menghasilkan bahasa alami. Maaf, salah. Della. Kemudian NLP dalam industri skincare. Yang pertama ada analisis ulasan dan feedback pelanggan, kemudian ada pemantauan reputasi brand, kemudian ada personalisasi dan efisiensi operasional, terakhir ada segmentasi pasar yang lebih baik. Dan di sini ada masalah dan kerugian tanpa NLP dalam industri skincare. Di sini ada 4. Yang pertama ada kurangnya wawasan konsumen. Yang kedua ada respon lambat terhadap feedback. Yang ketiga ada ketidakefisienan operasional. Terakhir, kehilangan peluang. Slide berikutnya akan dibacakan Bidi. Kepada Bidi dipersilakan. Oke, tujuan dan manfaat.
Tujuannya adalah analisis sentimen brand skincare scientific di sosial media menggunakan natural language processing, yaitu untuk menganalisis sentimen positif, negatif, dan netral dari ulasan yang diperoleh. Manfaat. Analisis sentimen brand scientific di sosial media menggunakan natural language processing sebagai berikut, yaitu memahami persepsi pelanggan, evaluasi kualitas produk, pengembangan strategi pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Solusinya, merumuskan strategi komunikasi yang efektif guna meningkatkan brand awareness, customer engagement, dan citra brand. Dengan NLP, data teks dari media sosial dikumpulkan dan diproses untuk klasifikasi sentimen, positif, negatif, ataupun netral. Hasilnya disajikan dalam visualisasi yang menarik untuk membantu brand memahami persepsi publik dan membuat keputusan yang tepat terkait strategi marketing dan komunikasi. Data yang diambil dari Twitter menggunakan Pandas sebagai pustaka Notes.js 18 kali yang merupakan program tweet harvest. Data diambil dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 17 April 2024. Slide berikutnya akan dibacakan Gilang. Pada Gilang dipersilakan. Data eksplorasi. Data eksplorasi adalah proses memahami dan menganalisis kumpulan data untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristiknya. Hal ini termasuk memeriksa tipe data, yaitu memahami jenis variabel yang ada dalam dataset seperti numerik, kategorikal, atau teks. Kedua, mencari pola. Mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dalam data. Ketiga, menilai kualitas data. Memeriksa apakah data lengkap, konsisten, dan bebas dari kesalahan. Lalu, alat dan pustaka yang digunakan untuk data eksplorasi adalah pertama, Pandas, kedua, NumPy, ketiga, Matplotlib, keempat, Scikit-learn. Data exploration. Ini adalah urutan dalam melakukan data eksplorasi sebagai berikut. Yang pertama, case folding, kedua, menghapus karakter spesial, ketiga, menghapus emoticon, keempat, tokenizing, kelima, normalisasi data kata, keenam, negasi, ketujuh, stop words, kedelapan, steaming, kesembilan, penggabungan kata, ke-10, mengelompokkan data menjadi positif, negatif, dan netral menggunakan lexicon, 11, pembuatan word cloud, ke-12, pembuatan grafik sentimen, ke-13, pembuatan 25 kata teratas, ke-14, menghitung akurasi data menggunakan evaluation voltage atau validasi silang. Next. Modeling. Dalam modeling, kami menggunakan metode LSTM memori standar karena memungkinkan model untuk memperhitungkan konteks dalam urutan kata dalam kalimat dengan lebih baik daripada model tradisional, seperti neural networks biasa, karena mampu mengatasi masalah vanishing gradient dan memperhitungkan informasi jangka panjang melalui gate yang terintegrasi dalam arsitekturnya. Hasil proyek hire. Hasil proyek hire ini dalam akurasi tertinggi pada evaluasi ke-7 dengan akurasi 0,75. Lalu, rata-rata akurasi dari 12 lipatan adalah 0,72. Nilai ini menunjukkan akurasi rata-rata model dalam seluruh lipatan. Dalam hal ini, akurasi rata-rata adalah sekitar 72,2%. Kesimpulan, dari 690 data yang kita dapatkan dari Twitter atau X, hasilnya adalah 72,2% dalam model data yang kami olah adalah netral atau cukup baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada Kak
Herlin atau Coach Herlin, dan terima kasih kepada Orbit Future Academy. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.